Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, baik. Oke, selamat datang teman-teman di sesi webinar pada sore hari ini. Sebelumnya, selamat sore semuanya, selamat sore teman-teman yang menjadi peserta, dan juga saya ucapkan selamat sore kepada para perwakilan dari Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang. Sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih atas partisipasinya teman-teman ya di sesi webinar sore hari ini yang sangat luar biasa sekali ya, karena mungkin di hari weekend yang mungkin teman-teman seharusnya itu bisa bersantai atau mungkin rebahan kayak gitu ya, tapi teman-teman memilih untuk melakukan aktivitas yang produktif dengan mengikuti sesi webinar hari ini. Semoga nantinya ada ilmu dan juga manfaat yang bisa teman-teman dapatkan dari sesi webinar pada sore hari ini. Sebelumnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang yang sudah membantu untuk memfasilitasi dalam penyelenggaraan sesi webinar sore hari ini. Kayak gitu. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena katanya kalau misalnya tak kenal, maka kita harus kenalan kayak gitu. Jadi, salam kenal teman-teman semua. Saya Hafiza Islami Rahmadina, bisa dipanggil Hafiza. Saya merupakan inisiator dari komunitas Gradway Indonesia, kayak gitu. Komunitas Gradway Indonesia itu apa? Nanti akan saya jelaskan setelahnya, kayak gitu ya. Nah, sebelum kita memulai sesi pada sore hari ini, aku ingin tahu nih teman-teman semua, kira-kira teman-teman semua di sini domisilinya dari mana sih? Apakah banyak yang dari kota Malang atau Jakarta atau bahkan sampai seluruh Indonesia? Boleh ditulis di kolom komentar terlebih dahulu. Teman-teman asalnya dari mana nih? Kayak gitu. Oke, Kak Khairil Amin dari Madura, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Medan, Kediri, Malang, Bandung, Malang, Jombang, Ambon, wah sampai Ambon, Sulawesi juga ada ya, Makassar, saya Ponorogo, oke, Mojokerto, Medan, Sidoarjo, Jambi, wah luar biasa sekali teman-teman. Trenggalek, Sulawesi Barat, wah luar biasa nih para pesertanya, ternyata nggak cuma yang dari kota Malang, tapi juga bahkan seluruh Indonesia, sampai Kalimantan dan juga dari Sulawesi. Terima kasih ya teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Nah, aku mau tanya lagi dong, teman-teman sudah seberapa siap sih untuk menghadapi LPDP tahun ini? Kira-kira boleh ditulis apakah sudah siap 100% atau masih 50% atau belum siap sama sekali? Boleh dituliskan terlebih dahulu. Oke, ada yang sudah 70%, 75%. 75%, 70%. Oke, ada yang masih 10%, 20%, 85%, dan lain sebagainya. Oke, berarti teman-teman di sini memang mengikuti sesi webinar kali ini supaya makin siap gitu ya menjadi 100%. Harapannya nanti setelah mengikuti sesi webinar, teman-teman bisa yang awalnya cuma 80% nih, bisa jadi 100% kayak gitu ya kesiapannya. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai sesi webinar pada hari ini, dan memulai dengan pembukaan sambutan, izinkan saya dulu ya untuk menjelaskan beberapa hal dan juga agenda kegiatan kita pada sore hari ini. Saya izin share screen terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke. Oke, sebelumnya saya ucapkan kembali teman-teman, selamat datang di webinar Masterclass LPDP and IELTS dengan topik Unlocking Your Scholarship and Study Abroad Dream. Nah, sebelumnya izinkan saya juga ya teman-teman memperkenalkan dulu terkait komunitas Gradway itu apa. Jadi Gradway di sini adalah merupakan sebuah komunitas yang hadir
untuk berfokus membantu para fresh graduate dan dalam menavigasi kehidupan pasca kampusnya mereka dengan 3 aktivitas utama, yaitu kita berfokus pada persiapan karir, lanjut studi, dan pengembangan bisnis. Kalau misalnya teman-teman di sini ternyata ada yang kayak ternyata bukan fresh graduate, nggak masalah kalau misalnya untuk bergabung dan juga follow komunitas kami, karena nantinya kami juga berharap bisa skill up aktivitas di komunitas kami seperti itu, nggak cuma untuk fresh graduate, bahkan untuk yang sudah memiliki pengalaman kerja atau setelah sekian tahun lulus dari kampus kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum follow, aku encourage dan ajak teman-teman semua untuk bisa follow Instagramnya graduate.id, karena nanti di sana teman-teman akan mendapatkan banyak sekali informasi kegiatan seperti itu. Nah, tapi aku juga mengajak nih teman-teman semua juga bisa follow Instagram Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, IKUM, karena di sana juga sering sekali mengadakan berbagai informasi, berbagai kegiatan ya, baik itu webinar yang terbuka juga untuk umum. Jadi kalau misalnya teman-teman follow, nanti bisa mendapatkan informasinya secara up to date kayak gitu. Nah, agenda kegiatan kita pada hari ini, teman-teman, yang pertama akan dimulai dengan pembukaan, yang kemudian akan dilanjutkan oleh sambutan dari perwakilan pengurus Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, lalu akan dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang LPDP, sesi tanya jawab, dan juga closing serta penyerahan sertifikat. Nah, sebagai tanda dalam memulai sesi webinar pada hari ini, kita akan mulai dengan sambutan dari Ketua 1 Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Ainin MPD. Waktu dan tempat dipersilahkan, Prof. Ya, terima kasih Mbak Hafidho. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, dan salam sehat semua. Dan pengurus pusat IKUM, Ibu Dr. Anda Fatma, Kakak IKUM, Pak Ahmad Fahmi, dan tim IT IKUM, Mas Adi Setiawan. Yang saya hormati para narasumber. Di sini ada Mbak Novia Khri, Imratus Solih HME, ada Mbak Keti Tiana Devi, MSc, dan pemandu acara kita yang kita hormati bersama moderator kita, Mbak Hafidha Islami. Dan yang saya hormati, saya banggakan para peserta webinar yang hadir pada sore hari ini, khususnya para peserta dari alumni Universitas Negeri Malang. Patutlah kita panjat bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, atas rahmat, karunia, taufik, dan ridhonya. Kita pada sore hari ini dapat bertatap maya dalam kegiatan webinar tentang LPDP and IELTS. Terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama yang baik di antara pengurus pusat IKUM dengan berbagai pihak, khususnya dengan komunitas Graduate Indonesia. Semoga kerjasama yang baik ini bermanfaat bagi alumni UM yang akan melanjutkan studi melalui pembiayaan beasiswa dan IELTS ya, khususnya alumni UM dan pada umumnya peserta webinar pada sore hari ini. Salah satu variabel atau faktor yang menentukan keberhasilan belajar adalah biaya. Meskipun biaya ini bukan satu-satunya, biaya pendidikan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk setiap jenjang pendidikan, terutama jenjang magister dan doktor, dapat dikatakan tinggi biayanya. Sementara itu, studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, ini sebagai titik tolak, sebagai wahana, sebagai satu proses untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, pemerintah sadar akan hal ini, oleh karena itu pemerintah memberikan solusi untuk mahasiswa atau anak-anak berprestasi yang mengalami hambatan dalam pembiayaan pendidikan yang diantaranya melalui LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau IELTS. Ya. Kalau era saya dulu kuliah S3 atau S2 tahun 98 namanya
BPPS ya, beasiswa program pendidikan pasca sarjana. Persoalannya adalah bahwa pemerolehan beasiswa LPDP atau IELTS untuk studi lanjut S2 atau S3 sangat kompetitif, sangat selektif, dan sangat evaluatif. Dalam konteks ini, pengurus pusat IKUM bekerja sama dengan komunitas graduate Indonesia mencoba memfasilitasi dan memotivasi, mengkatalisasi para peserta webinar, khususnya para alumni Universitas Negeri Malang yang berkeinginan studi lanjut ke jenjang S2 atau S3 untuk merol beasiswa LPDP atau IELTS baik dalam negeri maupun luar negeri melalui webinar ini ya, dengan menghadirkan narasumber yang berpengalaman ya, berpengalaman dan praktisi juga. Beliau-beliau ini penerima beasiswa LPDP maupun IELTS baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu saya atas nama pengurus pusat IKUM menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya para narasumber yang andal berpengalaman, yaitu Mbak Noviahri Imratus Solihah MA, MA Student at University of Leeds, English Teacher, dan Mbak Ketitiana Devi, Mbak Ketitiana Devi MSc, MSc Management with Enterprise and Business Growth at University of Glasgow. Dan pemandu acara kita Mbak Hafidho Islami dari komunitas Graduate Indonesia. Melalui webinar ini dengan para narasumber dan pemandu acara yang berpengalaman ini, saudara peserta webinar, khususnya alumni Universitas Negeri Malang, akan memperoleh kiat-kiat khusus bagaimana bisa lolos dan lulus saat mengikuti seleksi beasiswa LPDP maupun IELTS untuk lanjut baik di luar negeri. Pengurus pusat IKUM juga kartu, oleh karena itu tolong alumni UM segera ya mendaftar sebagai anggota UM untuk memperoleh kartu anggota IK ya. Dan atas tidak lupa mohon maaf atas kekurangan kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini, dan terima kasih kerjasamanya dengan Graduate Indonesia, komunitas Graduate Indonesia. Terima kasih pula dengan Mbak Hafidho Islami ya yang mempelopori kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi para peserta webinar, khususnya bagi alumni UM untuk lanjut atau S3, ke S2 atau S3 baik dalam negeri maupun luar negeri melalui pembiayaan beasiswa LPDP dan atau IELTS ya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar ini secara resmi kami nyatakan dibuka. Selamat berwebinar, semoga Allah SWT memudahkan urusan kita dan meridhoi usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hafidhah. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof atas sambutannya. Kita sampaikan teman-teman terima kasih kepada Profesor Muhammad Taimin yang sudah menyambut dan juga memberikan sambutan, dan juga dengan ini resmi dimulai gitu ya untuk acara webinarnya seperti itu. Sebelum kita memulai, mungkin mau izin sesi foto terlebih dahulu ya Prof ya, biar bisa bersama. Monggo Mbak Hafidhah. Iya. Mungkin boleh tolong dibantu Mas Ade, teman-teman boleh dong open cam, bisa tunjukkan wajah cantik dan gantengnya ya, kita sesi foto dulu biar nanti bisa di-upload di story kayak gitu. Nah, yuk teman-teman yang belum open cam, boleh open cam terlebih dahulu ya. Oke, Mas Ade boleh mohon bantuannya untuk di screenshot ya, kayak gitu. Mungkin slide yang pertama dulu. Apakah sudah? Oke, bisa oh, sudah Mas Ade? Oke, bisa bergeser ke slide berikutnya ya. Teman-teman yang tidak ada kendala, boleh open cam terlebih dahulu. Oke.
Sudah, baik. Terima kasih teman-teman sudah difoto untuk teman-teman. Jadi nanti fotonya juga akan aku share di grup supaya kalau teman-teman mungkin mau bikin story dan lain sebagainya bisa di-share. Baik, terima kasih Prof. Aimin atas sambutannya. Setelah ini izin kami lanjutkan ya Prof untuk sesi webinarnya. Ya, monggo, monggo Mbak Hafiza Ya, ya. baik. Terima kasih Prof. Nah, teman-teman, sebelum melanjutkan, aku mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu ya. Oke, nah jadi teman-teman di sesi webinar kali ini gitu ya, kita nanti selain akan memberikan sertifikat untuk teman-teman semua, kita juga menyediakan saldo e-wallet untuk 2 pertanyaan terbaik dan juga 2 story terbaik nih, kayak gitu. Gimana caranya untuk dapat e-wallet-nya? Yang pertama, teman-teman silakan ikuti kegiatan webinar ini dari awal hingga akhir. Yang kedua, kalau misalnya memang ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan pertanyaannya dengan mencantumkan nama lengkap dalam format pertanyaan ya, kayak gitu. Lalu nanti kita akan pilih 2 penanya terbaik untuk mendapatkan saldo e-wallet. Nah, kalau untuk yang story, teman-teman silahkan buat story di Instagram tentang pengalaman teman-teman dalam mengikuti webinar hari ini, dan jangan lupa tag ke gradway.id dan ika.um. Nanti 2 pertanyaan dan 2 story yang paling menarik akan mendapatkan saldo e-wallet dengan total 200.000. Untuk pengumuman pemenang story paling menarik nanti bakalan kami umumkan di Instagramnya gradway.id kayak gitu. Jadi teman-teman silahkan nanti selama prosesi kalau misalnya mau bikin story dan lain sebagainya, kami persilahkan kayak gitu ya untuk bisa memenangkan kesempatan mendapatkan saldo e-wallet. Nah, kita udah mulai mau masuk ke materi inti nih teman-teman, yaitu dalam pemaparan materi gitu ya dengan topik tracking LPDP Insider Tips to Get Your Scholarship. Nah, di sesi yang hari pertama ini pembicara kita adalah Mbak Catetiana Devi. Catetiana Devi ini merupakan alumni ya dari Glasgow University dengan jurusan MSc Management with Enterprise and Business Growth di Universitas Glasgow, dan juga beliau ini sangat berprestasi semasa berkuliah dan juga pasca kuliah gitu ya. Beliau ini pernah menjadi first winner of entrepreneurship competition by NUS yang berkolaborasi dengan Nebo di Singapura, dan juga pernah menjadi third winner of Public Relations Summit BUMN. Dan saat ini kesibukan beliau merupakan sebagai Junior Corporate Culture and Innovation Officer di salah satu perusahaan BUMN. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman, kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman semua di sini sudah sangat tidak sabar menantikan penyampaian materi dari Mbak Cate, maka bisa langsung kita mulai saja gitu. Selamat sore Mbak Cate. Halo, selamat sore Mbak Hafiza. Iya, Apakah suara saya terdengar jelas? sangat jelas Mbak Cate, sangat Oh ya, jelas. syukurlah. Ya, gimana Mbak Cate kabarnya hari ini? Ya, meskipun hujan ya di sini, tapi saya harap semoga tidak mempengaruhi kualitas Zoom kita pada sore hari ini. Oke, amin. Semoga lancar sampai akhir ya, teman-teman. Nah, Baik, teman-teman sudah ada Mbak Cati di sini. Teman-teman kalau sudah siap untuk memulai webinar kali ini, boleh tulis di kolom komentar siap kayak gitu ya, biar kita bisa langsung mulai nih. Tunjukkan antusiasmenya. Oke, saya izin coba share screen ya Mbak Hafiza. boleh sambil tunggu. Oke, wah udah banyak nih yang tulis siap, mantap. Oke, sudah aman Mbak Cati? Oke, apakah sudah terlihat? Terlihat? Baik. Oke, karena ini teman-teman juga pada yang bilang udah siap nih, Mbak Cate, boleh kepada Mbak Cate, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hafiza atas kesempatannya yang diberikan oleh teman-teman Gradway dan juga Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang. Izin Bapak Profesor Muhammad Ainin untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Nah, jadi teman-teman, saya izin ya untuk menyampaikan tentang tips untuk secure your scholarship. Jadi saya adalah singkat adalah Catetiana Devi, award di LPDP Batch 1 tahun 2022. Udah agak lama ya pengalaman saya, tapi saya berharap ini masih bisa update dengan teman-teman yang akan mendaftar beasiswa 2025. Jadi langsung saja, halo saya Cate, saya adalah beasiswa reguler jalur LOA tahun 2022, dan saya lulusan dari MSc Management with Enterprise and Business Growth
Adam Smith Business School, University of Glasgow, intake September 2023. Dan untuk karir jurnal saya di 2018, saya setelah lulus mendaftar sebagai manajemen trainee di salah satu perusahaan BUMN, dan kemudian seperti yang teman-teman lihat, mungkin tidak perlu saya sebutkan satu persatu ya. Kita akan langsung masuk ke materi pertama. Di sini, di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang beasiswa LPDP secara general, kemudian timeline seleksi beasiswa, serta tips di tahapan-tahapan seleksi beasiswa LPDP, mulai dari persiapan berkas, kemudian tes bakat skolastik, dan juga tes wawancara. Juga bagaimana sih tips-tips yang akan digunakan nanti ketika teman-teman interview. Oke, yang pertama tentang apa sih jenis-jenis program di beasiswa LPDP. Sebenarnya program LPDP ini dari tahun ke tahun bisa kita lihat itu memiliki program-program yang dinamis ya teman-teman. Jadi LPDP begitu banyak berkolaborasi dengan instansi-instansi, juga dengan universitas-universitas di luar negeri untuk program-programnya. Namun secara garis besar bisa kita tarik yaitu ada program umum, program afirmasi, program targeted, program prioritas, program kerjasama, dan juga yang terbaru yaitu ada program double degree atau joint degree. Nah, untuk teman-teman yang berasal dari perusahaan atau masyarakat secara umum itu bisa mendaftar di program beasiswa reguler, beasiswa perguruan tinggi utama dunia, dan juga beasiswa parsial. Nah, untuk program afirmasi sendiri, ini dikhususkan untuk teman-teman penyandang disabilitas, baik itu fisik maupun psikis ya. Jadi, misal teman-teman ada menderita mental health seperti itu bisa mendaftar untuk beasiswa penyandang disabilitas. Juga yang kedua ada beasiswa Putra-Putri Papua, khusus untuk teman-teman kita yang berada di Papua, dan beasiswa daerah afirmasi, serta beasiswa prasejahtera. Nah, untuk program targeted sendiri ini khusus untuk teman-teman yang memiliki profesi sebagai PNS, TNI, Polri, juga untuk teman-teman yang punya wirausaha. Itu bisa banget daftar program targeted, dan juga kesempatannya notabene lebih besar. Kemudian juga ada bekerja sama dengan pendidikan kader ulama. Selain itu juga ada beasiswa dokter spesialis dan subspesialis. Nah, untuk informasi sendiri di tahun 2022, itu pendaftarnya sebanyak 19.034 orang, dari program reguler saja, dan awardee yang lolos itu ada sebanyak 5.664 orang. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendaftar program kerjasama yang pastinya berbeda setiap tahunnya, itu bisa selalu mengecek ketentuan terbaru LPDP ya, karena setiap tahunnya itu selalu berbeda-beda seperti itu. Ada yang kerjasama dengan BRIN untuk peneliti, ada juga yang bekerja sama dengan USTB, kemudian ada juga yang bekerja sama dengan dokter spesialis pada rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama. Jadi di tahun saya sendiri itu ketika saya mengikuti PK, itu banyak sekali dokter spesialis yang tergabung di PK saya seperti itu. Itu merupakan salah satu program kerjasama yang dilakukan oleh LPDP. Juga LPDP bekerja sama dengan beasiswa Australia Award Scholarship seperti itu. Dan selanjutnya, apa saja sih komponen dana yang di-cover oleh LPDP? Jadi komponen dananya itu terbagi menjadi dua, dana pendidikan dan juga dana pendukung. Dana pendidikan sendiri itu mencakup dana pendaftaran, dana SPP atau tuition fee, dana tunjangan buku, dana penelitian, tesis, disertasi, dana seminar internasional, dan dana publikasi jurnal internasional. Kemudian untuk dana pendukung sendiri itu ada dana transportasi, dana aplikasi visa, dana asuransi kesehatan, dana kedatangan, dana hidup bulanan, dan dana lomba internasional. Nah, tapi memang untuk komponen dana ini sendiri itu tidak semuanya secara lamsam diberikan kepada kita, itu hanya diberikan untuk yang sifatnya bulanan saja. Tapi untuk yang seperti dana seminar internasional, dana penelitian, dana publikasi jurnal, itu akan diberikan ketika kita request atau mengajukan, seperti itu. Selanjutnya, nah ini jangan lupa teman-teman yang akan mendaftar beasiswa LPDP tahun 2025, ini timelinenya, silahkan dipersiapkan, sudah buka ya sejak 17 Januari kemarin, dan tadi saya lihat ada yang persiapannya sudah 70%, 80%, yang pasti notabene-nya sudah mengikuti ya tentang timeline LPDP ini. Nah, selanjutnya, secara garis besar, bagaimana sih permulaan atau apa yang harus teman-teman mulai? Ini adalah secara garis besar yang akan kita bahas ke belakang.
Yang pertama yaitu dimulai dari riset dan penjadwalan. Nah, tentunya teman-teman di sini kan meskipun kita pembahasannya spesifik ke beasiswa LPDP, tapi teman-teman tuh tetap harus melakukan riset karena banyak banget jenis beasiswa di luar sana. Kalau bisa kan kita mendaftarnya banyak ya, tidak satu, karena kan beasiswa itu jodoh-jodohan seperti itu. Nah, negara tujuannya, kampusnya, dan juga rajin-rajin riset persyaratannya. Dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan budget serta timeline pribadi. Nah, yang kedua yaitu kita membuat alternative plan untuk membuat Excel perbandingan aspek-aspek apa yang dipertimbangkan, serta rencana kedua dan ketiga ketika kita misalnya tidak diterima di beasiswa A, B, dan C, dan seterusnya. Seperti itu. Yang ketiga, yaitu siapkan dokumen administrasi yang dibutuhkan, yaitu dokumennya antara lain ijazah, transkrip, paspor, pas foto, identitas seperti KTP, SIM, KK, akta, kemudian CV, motivation letter, recommendation letter, dan juga IELTS dan TOEFL. Keempat, yaitu kita melakukan action, yaitu melakukan penjadwalan. Sesuai penjadwalan, kita melakukan action-nya dan memperhatikan deadline beasiswa serta pendaftaran universitas. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu bingung, dimulai dari apa ya? Udah ikut webinar, udah ikut seminar, tapi masih bingung nih sama gimana cara memanage pendaftaran ini. Itu teman-teman bisa langsung reach out bantuan ke konselor pendidikan seperti IDP, IBEX, Scoters, Kobi, seperti itu. Nah, untuk yang gratis sendiri, pengalaman saya menggunakan IDP, bekerja sama dengan IDP untuk pendaftaran universitas. Karena pendaftaran universitas kan nggak cuma satu ya, ada beberapa untuk secure LOA saat pendaftaran LPDP itu sendiri. Kemudian yang kelima, rajin-rajin melakukan monitoring dan evaluasi atas deadline dan juga jadwal yang telah kita buat tadi. Karena misal kita gagal nih ke pendaftaran kampus atau beasiswa yang satu, kita tuh harus berani untuk mencoba lagi. Dan kita menulis kesalahan kita ada di mana, seperti itu. Sehingga bisa menjadi evaluasi ke depannya. Nah, tips untuk persiapan berkas LPDP, langsung saja. Itu yang pertama adalah early preparation. Jangan mepet-mepet dalam melakukan pemberkasan dan diusahakan siapkan jauh-jauh hari, terutama untuk berkas atau dokumen yang melibatkan pihak lain, seperti surat rekomendasi, sertifikat bahasa asing, dan teman-teman pastikan untuk membaca handbook LPDP terbaru. Dan yang kedua yaitu dokumen checklist, yaitu buat checklist dokumen yang sedetail mungkin beserta target waktu penyelesaiannya. Nanti di belakang akan saya share juga untuk dokumen checklist ini seperti apa dan yang layout yang bisa atau template yang bisa teman-teman gunakan seperti itu. Kemudian bisa menggunakan Excel atau Sheets dan lebih baik dapat diakses secara online untuk berjaga-jaga. Jadi misalnya teman-teman lagi di kendaraan, lagi pulang kampung, pengen baca-baca lagi nih, sampai di mana sih progres teman-teman, itu bisa teman-teman secara online akses. Kemudian yang ketiga, untuk yang sudah mencoba mendaftar beasiswa LPDP, pasti tahu kan kalau di dalam beasiswa itu untuk penilaian diri, CV, esai, itu dilakukan secara online seperti itu. Namun, baiknya teman-teman sudah mempersiapkan itu secara offline di dokumen. Agar sewaktu-waktu ketika servernya down, teman-teman sudah punya backup. Nah, deadline tracker. Jadi teman-teman usahakan bisa membuat deadline tracker, bisa juga dengan versi teman-teman sendiri seperti apa, itu kurang lebih isinya seperti ini. Jadi timeline beasiswa, kampus, dan juga buat rincian informasi untuk masing-masing beasiswa dan kampus. Jadi yang bisa teman-teman lihat di Excel ini, saya membuat untuk deadline tanggal-tanggalnya, kemudian juga masing-masing beasiswa serta universitas di sheet berikutnya. Ini untuk membuat teman-teman tidak kehilangan ini ya, momen. Nah, kemudian teman-teman juga disarankan untuk membuat summary persyaratan. Jadi saat melakukan riset untuk kampus, itu silakan teman-teman lakukan checklist seperti ini. Jadi misalnya GPA minimalnya berapa, IELTS-nya perlu skor berapa, GMAT atau GRE-nya berapa, transkripnya butuh atau tidak, kemudian personal statement butuh atau tidak, CV, reference, atau pasport, itu apa saja yang dibutuhkan. Sehingga ketika teman-teman sudah punya summary persyaratan seperti ini, teman-teman bisa lebih mudah untuk mengorganisir dokumen yang teman-teman perlukan untuk pendaftaran kampus. Selanjutnya yaitu melakukan checklist LOA. Jadi checklist LOA ini bermanfaat untuk melihat, untuk melihat apakah teman-teman sudah mendapatkan
kampus-kampus yang teman ingin apply di LPDP seperti itu. Dan misalnya di beasiswa lain seperti Chevening, AAS, seperti itu. Apakah sudah ter-secure nih LOA-nya? Nah, itu ada di sini. Nah, kemudian tahapan seleksi LPDP, kita langsung saja masuk ke tahapan pertama, yaitu tes administrasi. Dokumen apa saja sih, Kak, yang dibutuhkan untuk beasiswa reguler? Ini saya yang umum saja ya, seperti itu. Jadi yang pertama itu ada biodata diri yang akan kita isi secara online. Jadi ketika kita masuk ke laman LPDP, itu yang pertama kita harus hadapi adalah mengisi biodata diri. Jadi biodata diri ini harus diisi secara lengkap dan atas data yang sebenar-benarnya ya. Kemudian KTP itu kita harus mengunggah KTP kita, kemudian scan ijazah dan juga atau SKL, surat keterangan lulus bagi teman-teman fresh graduate yang langsung mendaftar LPDP. Kemudian surat pemberhentian sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi bagi yang tidak menyelesaikan studi, dan kemudian ada scan transkrip nilai, bukan transkrip profesi, kemudian dokumen penyetaraan ijazah, dan dokumen konversi IPK, serta yang paling penting adalah sertifikat bahasa asing yang masih berlaku, ketentuannya 2 tahun ya teman-teman, jadi misalnya sudah expired, mohon untuk tidak dilampirkan, karena biasanya ditolak. Kemudian surat rekomendasi dari akademisi atau tokoh masyarakat. Dan surat rekomendasi ini harus diterbitkan paling lama 1 tahun di bulan yang sama dengan waktu pendaftaran beasiswa. Seperti itu. Jadi jangan terlalu lama, misalnya sudah 2 tahun sebelumnya gitu, itu harus diperbaharui. Nah, kemudian selanjutnya letter of acceptance unconditional sesuai dengan ketentuan LPDP jika ada. Nah, jadi kenapa ini saya kasih warna merah? Karena bagi teman-teman yang mendaftar beasiswa LPDP luar negeri tanpa mencantumkan LOA, itu tetap akan melakukan seleksi bakat skolastik. Jadi kan tes LPDP itu ada 3 ya. Yang pertama ada administrasi ini, kemudian kedua bakat skolastik, yang ketiga interview. Nah, kalau teman-teman sudah ada LOA unconditional, itu bisa skip tes yang kedua. Jadi tidak perlu melakukan TBS. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tidak ada LOA, teman-teman harus memilih 3 universitas yang ada di list LPDP, seperti itu, dan tetap tes TBS. Selanjutnya, surat pernyataan pada aplikasi saat melakukan submit. Kemudian ada surat usulan dari pejabat yang membidangi SDM untuk pendaftar targeted PNS, TNI, Polri sesuai ketentuan. Nah, ini selebihnya bisa teman-teman lihat sendiri ya, karena ini sangat umum dan ada di website LPDP. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang dokumen utama untuk apply kampus atau beasiswa, khususnya LPDP. Yang pertama CV. Nah, inilah yang harus teman-teman siapkan dari jauh-jauh hari juga, karena sebenarnya penulisan CV ini antara mudah dan tidak mudah ya, teman-teman. Jadi ini adalah beberapa kesalahan yang saya atau teman-teman saya alami ketika menulis CV gitu. Yang pertama yaitu oversharing. Jadi panjang CV yang sesuai dengan ketentuan Europass itu adalah 1-2 halaman. Dan teman-teman cukup cantumkan prestasi yang relevan. Jadi meskipun teman-teman sudah banyak banget nih prestasi sejak SD, itu tidak perlu semuanya dicantumkan sehingga jadi 1 jilid lembaran kehidupan gitu ya. Cukup tampilkan prestasi yang relevan. Jadi misalnya nih teman-teman mendaftarnya di kampusnya bidang ekonomi, ya cantumkan saja yang berhubungan dengan bidang ekonomi. Atau misalnya di bidang politik, cantumkan yang berhubungan dengan bidang teman-teman seperti itu. Tidak perlu dicantumkan semuanya. Yang kedua, colorful atau monokrom, Kak. Yang mana yang benar? Nah, keduanya ini sebenarnya benar-benar benar semua ya, tapi menyesuaikan lagi ke persyaratan beasiswa, program atau negara tujuan. Jadi kalau di Eropa sendiri itu biasanya yang simple-simple saja, kurang lebih monokrom, hitam putih, tidak perlu ada desain-desain yang tidak perlu atau bulat-bulat yang tidak perlu itu. Kemudian yang ketiga yaitu menuliskan skill tanpa validitas. Jadi seringkali ditemukan di CV itu mencantumkan kemampuan tanpa bukti. Jadi misalnya kemampuan bahasa itu silahkan sertakan nilainya. Sertifikasi, sertakan nomor sertifikatnya, predikat, dan juga tanggal terbitnya. Jadi yang sering kita lihat kan misal skill Microsoft Excel atau skill Microsoft apa. Itu tapi nggak ada tuh bukti sertifikatnya apa. Seperti itu. Itu jangan ya teman-teman ya. Kemudian
Yang keempat adalah mencantumkan foto dan informasi sensitif. Jadi untuk beberapa negara, foto tidak perlu ya teman-teman, apalagi agama, itu kan hal yang privat gitu, sehingga tidak perlu juga dicantumkan di dalam CV. Nah ini adalah contoh, ini bukan contoh yang paling benar ya teman-teman, teman-teman bisa lihat juga referensi di luar sana. Jadi yang pertama, silakan teman-teman tuliskan deskripsi singkat, personal goals teman-teman, ini opsional juga. Kemudian sosial media, teman-teman tuh bisa di reach out lewat apa sih gitu. Kemudian untuk sertifikasi, kemudian sertakan informasi penerbit, tanggal dan juga nilainya, dan pelatihan yang relevan dengan program atau beasiswa yang dituju. Kemudian untuk education, sertakan juga prestasi selama studi. Kemudian untuk work experience juga, sertakan roles dan juga deskripsi pekerjaan yang teman-teman lakukan. Atau lebih baik lagi kalau teman-teman bisa menyertakan ketercapaian target yang ada di pekerjaan teman-teman, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman punya project, itu sebutkan kolaborasinya dengan institusi apa dan tujuan projectnya apa. Selain itu, teman-teman apabila punya publikasi, silahkan dituliskan dan juga pengalaman organisasi yang relevan. Kemudian, yang kedua, yaitu untuk tips menulis personal essay atau personal statement. Yang pertama, untuk personal essay, silahkan periksa ketentuan yang diminta oleh pihak pemberi kampus atau beasiswa. Jadi contoh maksimal 500 kata, tidak boleh lebih dari 1 halaman, dan sebagainya. Yang kedua yaitu bukan tulisan untuk menampilkan prestasi, pencapaian, dan kemampuan diri secara berlebihan. Jadi yang diceritakan di sini itu yang relevan saja ya teman-teman dengan target beasiswa teman-teman. Jadi misalnya tadi ada prestasi yang tidak berhubungan dengan jurusan yang teman-teman inginkan dalam beasiswa LPDP, itu tidak perlu dituliskan. Terutama prestasi yang tidak bisa teman-teman jelaskan relevansinya secara lebih lanjut dengan kontribusi teman-teman di LPDP. Ketiga yaitu perhatikan penggunaan bahasa dan gunakan bahasa formal serta permintaan dari pemberi beasiswa. Apakah mengharuskan bahasa tertentu? Jadi yang sering jadi salah paham di LPDP adalah ketika teman-teman daftar beasiswa luar negeri itu wajib menggunakan bahasa Inggris. Padahal di pedoman beasiswa sendiri itu tidak ada ya diminta untuk menyertakan bahasa Inggris di dalam esai atau personal statement seperti itu. Jadi gunakan saja bahasa yang teman-teman kuasai dan membuat maksud dan tujuan dari esai teman-teman itu tersampaikan secara utuh. Dan keempat yaitu esai kontribusinya itu berisi yang pertama hook di pembukaan, latar belakang diri, goals teman-teman apa, alasan lanjut studi, alasan memilih negara dan kampus tujuan, dan juga penutup. Untuk rangkaiannya sendiri kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi gimana sih cara untuk mapping out kontribusi teman-teman di LPDP? Jadi yang pertama yang perlu teman-teman soroti di sini adalah misi LPDP itu sendiri apa sih? Yaitu mempersiapkan pemimpin dan profesional di masa depan melalui pembiayaan pendidikan. Ini aku rewrite dari Kak Fitri Aulia. Jadi yang pertama dari kompetensi dulu ya. Jadi kenapa sih harus beasiswa LPDP? Ini terkait dengan motivasi teman-teman dalam mengambil beasiswa, yang kita breakdown menjadi dua. Yang pertama yaitu di profil diri, dengan mencantumkan pendidikan terakhir teman-teman apa sih yang membuat teman-teman ter-encourage untuk mengambil studi lanjut, entah itu S2 maupun S3. Kemudian aktivitas sekarang teman-teman sedang apa nih? Misalkan setelah lulus tidak langsung bekerja, itu karena apa? Apa yang teman-teman lakukan? Apakah teman-teman melakukan upgrade diri, ataukah teman-teman sedang mempersiapkan suatu komunitas seperti itu? Itu disebutkan juga. Dan itu berhubungan dengan minat teman-teman. Dan ketiga yaitu cita-cita atau visi misi teman-teman terkait kenapa sih aku harus melanjutkan beasiswa LPDP. Jadi di bagian profil diri ini sebenarnya teman-teman akan banyak berkontemplasi ke diri sendiri. Sebenarnya selama ini apa sih yang aku inginkan, minat aku apa, realitanya bagaimana. Dan ini berhubungan dengan rencana studi teman-teman tadi.
Jadi ibaratnya dalam ini adalah suatu persiapan teman-teman untuk menyeberangi jembatan ya. Jadi apa yang bisa aku bawa untuk rencana studiku seperti itu. Dan di rencana studi itu ada bidang keilmuan atau prodi, tempat studi, kampus negara atau matkul yang akan kita jalani nanti, courses-nya apa, serta rencana penelitian. Kalau teman-teman biasanya bingung rencana penelitian di LPDP itu seperti apa sih? Nah, untuk S2 sendiri sebenarnya rencana penelitian itu tidak perlu sesuatu yang bersifat discovery. Jadi, sebutkan saja rencana penelitian yang sesuai dengan kontribusi yang teman-teman ingin lakukan. Misalnya nih, kalau teman-teman dari bidang ekonomi, teman-teman dari profil diri tadi, teman-teman menarik nih bahwa minat dan passion saya itu tentang UMKM, tentang bagaimana pemberdayaan UMKM di kedepannya. Sehingga rencana studi tadi saya ingin mengambil prodi yang berhubungan nih dengan inovasi atau entrepreneurship di UMKM atau SMEs. Dan di rencana penelitian nanti saya ingin bagaimana pengembangan UMKM itu tidak sebatas hanya di tentang finansial saja, tetapi tentang kontinuitas atau kelanjutan di UMKM yang ada di Indonesia gitu. Dan rencana studi tadi itu tidak hanya harus secara rasional, tapi tentang kesiapan teman-teman dalam mengambil rencana studi yang teman-teman state di rencana teman-teman. Kemudian rencana kontribusi ke Indonesia. Teman-teman dari rencana studi tadi, kalian hubungkan lagi nih dengan output untuk SDM nanti apa. Misal masalah di Indonesia itu, misal permasalahan di Indonesia yang ada sekarang itu, mohon maaf ya, ini saya sedang ada anak, jadi konsentrasinya agak terpecah. Nah, jadi masalah di Indonesia apa? Gap regulasinya bagaimana? Ini teman-teman bisa hubungkan dengan misalnya G20 atau rencana jangka panjang dan jangka menengah nasional seperti itu. Problem solving yang teman-teman lakukan itu terkait dengan pendekatan-pendekatan apa yang bisa teman-teman lakukan dengan rencana penelitian dan maupun studi lanjut teman-teman. Dan teman-teman bisa memberikan solusi praktis dari rencana tadi. Nah, di rencana kontribusi ini, teman-teman harus bisa mengkaitkan dengan data objektif dan juga skala masalahnya. Jadi, jangan lupa untuk cantumkan data serta sumber-sumber yang relevan. Selain itu, ingat bahwa di dalam penulisan esai kontribusi ini, teman-teman juga harus menonjolkan bagaimana karakter teman-teman, entah itu dari segi leadership, profesionalisme, ataupun juga grit atau daya juang teman-teman. Kemudian kesiapan dan realisasi rencana studi teman-teman akan berhasil atau tidak, itu juga harus di-state. Akan berhasil karena apa, dan tidak berhasil karena apa, itu teman-teman sebutkan semua di dalam rencana studi ini. Dan kemudian, jangan lupa teman-teman yang jujur dalam menulis rencana studi ini. Yang jujur maksudnya apa? Tulislah sesuatu yang tidak dibuat-buat. Jadi itu memang berasal dari diri kalian sendiri, bukan dari kalian teman-teman lihat rencana studi orang lain, tapi benar-benar dari refleksi diri dan dari riset pribadi, seperti itu. Kemudian, tunjukkan juga bagaimana cara teman-teman berkomitmen terhadap kontribusi yang akan teman-teman tuliskan. Seperti itu. Kemudian, dokumen yang ketiga yaitu surat rekomendasi dari dosen atau atasan kerja. Nah, tips untuk meminta surat rekomendasi dari dosen atau atasan kerja, yang pertama yaitu lebih menekankan pada aspek pengalaman dan pencapaian yang sudah dilakukan di masa lalu yang bersifat personal. Nah, teman-teman di sini saya sarankan untuk menyiapkan poin-poin utama dan ringkasan pengalaman, pencapaian, serta rencana tujuan studi untuk disampaikan kepada pemberi rekomendasi agar menjadi acuan bagi beliau untuk memberikan rekomendasi. Kemudian yang ketiga yaitu umumnya pada bagian akhir surat rekomendasi disertai dengan dukungan atau endorsement positif dari pemberi rekomendasi. Dan yang keempat yaitu rencanakan pembuatan dan komunikasi dengan calon pemberi rekomendasi sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi karena ini berhubungan dengan pihak ketiga ya, jangan sampai teman-teman mintanya dadakan gitu. Karena kan pasti dosen ataupun atasan kita itu kan bukan orang yang bisa sewaktu-waktu kita buru-buru gitu. Jadi lebih sopannya teman-teman siapkan dari jauh-jauh hari.
Nah, ini adalah contoh dari surat rekomendasi. Dan usahakan teman-teman dalam mencari rekomendasi itu tidak hanya berfokus kepada jabatan tinggi yang dimiliki seseorang, tapi benar-benar yang bisa menjelaskan kompetensi kalian, seperti itu. Misalnya dosen pembimbing atau atasan langsung, atau atasan yang pernah satu proyek dengan teman-teman. Yang penting beliau itu bersedia dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan bagaimana sepak terjang teman-teman dulu di kampus atau di tempat kerja. Nah, ini analisisnya ya kurang lebih. Jadi yang pertama itu pemberi rekomendasi menyampaikan informasi dasar seperti apa hubungan dengan yang diberi rekomendasi, apakah dosennya atau atasannya. Yang kedua, siapa yang diberi rekomendasi ini, kapan bertemunya, misalkan bertemunya saat project atau misalnya bertemunya saat bimbingan seperti itu. Dalam kesempatan apa? Kemudian mengapa memberikan rekomendasi? Tujuan rekomendasinya apa? Misalkan untuk beasiswa seperti itu, LPDP, dan bagaimana pengalaman pemberi rekomendasi dan yang bersangkutan dapat menggambarkan kemampuan dan kelayakan dalam penerimaan beasiswa yang dimaksud, seperti itu. Nah, di sini teman-teman juga bisa request untuk menekankan skill interpersonal teman-teman, entah itu leadership, public relations, ataupun team building. Personal achievement-nya apa? Secara akademik, non-akademik, itu silakan teman-teman misal bisa cantumkan di dalam CV dan teman-teman share kepada pemberi rekomendasi untuk ditekankan di dalam letter of recommendation. Kemudian yang terakhir yaitu closing statement, biasanya berisi harapan pemberi rekomendasi dan kesediaan untuk dihubungi lebih lanjut terkait dengan rekomendasi yang diperlukan, seperti itu. Nah, ini catatan dari saya pribadi, yaitu tingginya jabatan tidak membawa poin plus atas sebuah surat rekomendasi. Jadi, meskipun direktur pun kalau tidak bisa menggambarkan kapabilitas teman-teman, itu juga tidak akan membawa pengaruh positif. Selanjutnya, yang keempat yaitu sertifikat bahasa Inggris, IELTS atau TOEFL, di mana ketentuan untuk sertifikat ini sendiri yang pertama, sertifikat harus melalui penyelenggara resmi ya. Jadi kalau prediction seperti itu dari tempat les bahasa Inggris itu nggak bisa ya. Jadi harus dari penyelenggara resmi, IDP, British Council, dan masih dalam masa berlaku. Dan setiap jurusan, universitas itu juga memiliki persyaratan nilai minimal sertifikasi bahasa yang berbeda. Jadi di United Kingdom sendiri secara garis besar minimal IELTS-nya 6,5 sampai 7 atau 7,5 dan TOEFL IBT-nya 80 minimal. Nah, jangan gunakan TOEFL atau IELTS prediction ataupun ITP untuk mendaftar universitas di luar negeri ya, karena tidak berlaku kecuali untuk universitas atau beasiswa di dalam negeri. Keempat, yaitu ingat, jangan ambil IELTS sebelum teman-teman punya basic grammar dan vocab yang mencukupi. Nah, ini ukurannya apa, Kak? Ukurannya itu, teman-teman silahkan ambil prediction dulu atau TOEFL ITP dulu. Itu minimal pastikan skornya di atas 500 dari total maksimal skor 677 ya. Nah, skor 500 ini levelnya intermediate, B1 untuk bahasa Inggris. Jadi kalau kira-kira teman-teman skor ITP atau prediction-nya tuh udah di atas 500, itu baru teman-teman silakan untuk ambil tes IELTS official ataupun TOEFL IBT official. Karena apa? Karena sayang harganya lumayan mahal ya, 3 juta. Jadi kalau misalnya harus mengulang, itu agak struggle juga gitu untuk menabungnya. Baik, selain itu, nah ini adalah sumber-sumber belajar yang bisa teman-teman gunakan. Nanti juga mungkin di akhir acara saya nggak apa-apa untuk share ini ya. Jadi teman-teman bisa gunakan sewaktu-waktu untuk misal cari contoh soal ataupun mau lihat channel YouTube yang ada di sini, silahkan. Nah, ini juga nanti akan saya share untuk kumpulan alat tempur Scholarship Hunter. Silahkan dijadikan satu. Ini udah ada semua dari contoh esai, kemudian CV, itu semua ada di sini. Silakan teman-teman nanti bisa lihat dan gunakan. Nah, yang kedua yaitu kita pindah ke tes bakat skolastik. Nah, bagaimana sih untuk tes bakat skolastik ini? Ini juga agak berbeda-beda ya setiap tahunnya. Jadi, ini yang dari tes 2024 kemarin, untuk TBS ini kurang lebih kalau teman-teman pernah ikut tes STAN,
itu gambarannya seperti itu. Jadi ada verbal reasoning, quantitative reasoning, problem solving, dan psychology test. Nah, untuk penilaian TBS sendiri, ini passing grade-nya berbeda-beda juga teman-teman setiap batch-nya. Dari tahun ke tahun, notabene itu ada kenaikan ya. Nah, tapi berbedanya dengan tes-tes seperti SBMPTN seperti itu, di dalam TBS ini tidak ada pengurangan poin. Sehingga kalau bisa teman-teman kerjakan sampai tuntas semuanya, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara teman-teman belajar untuk TBS ini? Jadi, kalau bisa teman-teman itu set targetnya sesuai di nilai tertinggi historical sebelumnya. Jadi misalnya untuk umum, tertingginya kan 150. Nah, kalau teman-teman ingin mempush diri teman-teman untuk bisa menguasai TBS ini, silahkan gunakan target tertinggi di batch-batch sebelumnya. Nah, dan passing grade ini tidak diumumkan di awal, teman-teman. Teman-teman nggak akan tahu biasanya. Jadi biasanya baru ketika TBS itu teman-teman akan tahu tuh berapa tuh passing grade-nya. Kemudian ini skor maksimalnya 300 ya, teman-teman. Jadi kalau mau di set 300 juga boleh, kalau bisa lebih mempush diri teman-teman. Nah, kemudian ini untuk tes bakat skolastik sendiri, sebelum tes itu teman-teman nggak ada cara lain ya selain banyak latihan soal TBS, itu banyak banget yang gratis di luar sana. Teman-teman ketik soal TBS aja itu udah keluar di Google ya. Kemudian yang kedua itu identifikasi kelemahan dan kekuatan di tipe soal TBS dan maksimalkan potensi dan perkuat weak area teman-teman. Jadi misalnya saya pribadi weak-nya di numerik, saya akan mempush gimana caranya saya menguasai pattern-pattern yang ada di numerical question tadi. Ini sebenarnya ada gambar bukunya ya, nanti saya share juga untuk buku kumpulan tes bakat skolastiknya ke teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus cari sumber-sumber bahan belajar dan kemudian perbanyak proaktif juga. Misalnya teman-teman nggak bisa belajar sendiri, silahkan cari komunitas di Telegram, itu banyak banget untuk belajar TBS. Kemudian jangan lupa buat waktu untuk belajar dan disiplin. Saya yakin teman-teman yang fresh graduate maupun yang sudah bekerja pun pasti punya jadwal harian yang mungkin aduh sibuk banget pulangnya baru malam. Nah, tapi kalau teman-teman ingin sesuatu kan tentunya harus disiplin ya. Jadi nggak boleh sampai kelewat untuk latihan tes TBS ini karena memang salah satu tahapan yang paling berat ya tes TBS ini di dalam tahapan LPDP. Dan yang kedua yaitu selama tes, yang pertama itu tenang, jangan panik, stay positif. Ketenangan ini tuh bisa kita capai ketika teman-teman satu bangun pagi, siapkan itu dan jangan kalau bisa jangan minum sesuatu yang bikin deg-degan ya, misalkan kopi secara berlebihan. Tapi misalnya teman-teman ada yang udah adiktif kopi, harus banget minum kopi ya silahkan. Tapi kalau bisa jangan sampai over seperti itu, biar nanti tidak tremor. Dan yang kedua, prioritaskan soal yang bisa dikerjakan. Jangan terlalu lama terpaku di soal yang sulit, karena itu akan membuang waktu dan bisa jadi soal-soal yang potensial untuk dikerjakan itu malah kelewat. Selanjutnya, untuk tes interview, apabila lolos tes bakat skolastik. Jadi untuk pattern dalam tes interview itu ada ini teman-teman, bagaimana cara menjawabnya. Yang pertama yaitu flashback. Biasanya pewawancara itu akan menggunakan informasi dari CV atau esai untuk menggali kebenaran atau tulisan peserta. Jadi jangan sampai teman-teman itu tadi jangan sampai mencantumkan hal-hal yang tidak teman-teman lakukan. Karena biasanya di dalam interview pewawancara akan recall, oh ternyata kamu ini ya juara ini ya. Bagaimana waktu itu kamu pengalamannya sampai bisa juara? Apa lesson learn dari teman-teman sehingga bisa seperti ini gitu. Jadi jangan sampai ada data-data fiktif di dalam CV ataupun esai. Kemudian yang kedua yaitu situation. Jadi di sini ini akan saya berikan contoh juga tentang pertanyaan dan bagaimana cara menjawabnya. Jadi situation ini teman-teman silahkan temukan contoh pengalaman dan dengan situasi yang ditanyakan. Yang kedua, tas. Temukan contoh pengalaman, kok sama? Tas ini apa sih tugas yang diberikan atau apa sih waktu itu target yang diberikan kepada teman-teman sehingga teman-teman harus menyelesaikan itu dengan baik, seperti itu. Dan yang keempat yaitu action. Jelaskan apa yang kamu perbuat dan alasan rasional yang melatar belakangi teman-teman melakukan hal tersebut. Yang kelima yaitu result.
sampaikan hasil yang didapat secara detail, misal dengan peningkatan angka atau bukti ketercapaian lainnya. Nah, yang di kanan ini adalah contoh bagaimana teman-teman menjawab pertanyaan interview LPDP dengan skema ini. Misal, bagaimana jika Anda mengalami hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang Anda yakini selama bekerja? Ini kan lebih abstrak ya, teman-teman, tentang nilai-nilai. Nah, cara menjawabnya dengan 4 tadi. Yang pertama yaitu, saat saya menjadi karyawan di bidang layanan, saya ternyata dihadapkan dengan permintaan yang tinggi terkait penyelesaian berkas layanan. Bagi pelayan publik, kami tidak membedakan status sosial dalam hal antrian, semua sama, Pak, seperti itu. Namun saat itu, saya menemukan seorang peserta yang meminta untuk didahulukan karena memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada orang lain yang sedang mengantri. Nah, untuk menghindari keributan di ruang layanan, saya mempersilahkan peserta tersebut untuk masuk dan berbicara dari ke hati tentang alur pelayanan kami seperti apa. Saya juga mengusahakan agar beliau dapat memahami. Namun ternyata beliau tetap meminta prioritas tanpa adanya hal darurat yang melatar belakangi permohonan tersebut. Akhirnya, saya berkonsultasi dengan atasan saya, dan beliau sebagai supervisor memberikan bantuan. Dengan demikian, ruang pelayanan tetap kondusif dan atasan mengetahui apa yang terjadi. Saya juga tetap dapat mempertahankan nilai yang saya yakini. Jadi misalnya seperti itu ya teman-teman. Situasinya apa, tasnya apa, action-nya bagaimana, dan juga hasilnya seperti apa. Itu tidak apa-apa teman-teman jelaskan dengan skema seperti ini. Dan untuk hal-hal yang bisa bersifat pencapaian, itu bisa teman-teman sampaikan result-nya dalam hal angka seperti itu ya, agar lebih relevan. Nah, kemudian ini adalah gambaran tentang rincian biaya persiapan beasiswa dan keberangkatan. Jadi memang tadi kan sudah saya sampaikan juga komponen dana yang di-cover sama LPDP, itu saya tidak encourage teman-teman untuk ini dulu, apa sih namanya, berpuas diri dulu, karena biaya-biaya itu rata-rata kita dapatkan setelah reimburse ya teman-teman. Jadi semua memang kita harus keluar dulu secara pribadi. Jadi waktu itu yang saya keluarkan kurang lebih seperti ini, itu ada biaya pendaftaran universitas, admission fee, ini akan diganti oleh LPDP untuk universitas yang teman-teman daftarkan di LPDP saja. Jadi kalau misalnya teman-teman mendaftar di universitas lain yang tidak berhubungan dengan LPDP, itu tidak bisa. Kemudian biaya les bahasa jika perlu, ini bisa teman-teman ingin ambil kelas intensif bahasa, itu silakan bisa dilihat, itu kurang lebih seperti itu. 1.500.000 sampai 3.500.000 per paket. Itu pun yang udah cenderung murah ya teman-teman. Kemudian biaya tes bahasa Inggris itu berkisar antara 3.150.000 sampai 3.450.000 untuk IELTS dan TOEFL IBT. Nah, selain itu untuk biaya terjemahan berkas itu teman-teman harus menggunakan Swarm Translator kurang lebih 70.000 sampai 300.000. Nah, untuk biaya deposit LOE, misal teman-teman sudah mendapatkan LOE dari universitas, itu bisa meminta waive atau penundaan pembayaran dan dengan menyertakan LOG beasiswa. Jadi misalnya teman-teman sudah dapat beasiswa LPDP, itu bisa teman-teman skip untuk membayar deposit karena teman-teman sudah ada garantor dari instansi seperti itu. Kemudian selanjutnya biaya tes kesehatan 500.000, tapi untuk biaya tes kesehatan ini tidak diganti ya teman-teman. Untuk biaya pendaftaran visa itu 7.330.000 per orang waktu itu. Sekarang udah naik kalau nggak salah. Kemudian juga ada biaya asuransi kesehatan sekitar 14 juta dan juga biaya transportasi. Itu teman-teman harus bayar semuanya sendiri. Dan yang diganti oleh LPDP hanya yang bertanda bintang. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini referensi beasiswa lainnya yang tentunya di luar sana masih banyak juga ya beasiswa yang bisa teman-teman jadikan pilihan seperti itu. Ini ada Erasmus, ada SISGP, LPDP tadi, ada Chevening, Stipendium Hungarikum, dan AAS. Ini kurang lebih beasiswa yang pernah saya coba. Dan ini rata-rata fully funded ya teman-teman ya. Jadi memang saya sengaja untuk mencari beasiswa-beasiswa yang fully funded seperti itu. Nah, untuk
lesson learn-nya sendiri, pengalaman studi di luar negeri dengan beasiswa LPDP ini apa sih, Kak? Nah, yang pertama, ini juga salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh pewawancara ya, teman-teman. Jadi, mengapa memilih studi di Scotland? Jadi, referensi jawabannya yang pertama, teman-teman bisa kaitkan dengan reputasi akademik dan juga riset ekosistem yang sustainable. Jadi, misalnya jawabannya adalah kampus saya itu secara konsisten berada di antara universitas terbaik dunia, di mana dalam KS World University Rankings itu masuk top 100. Selain itu, kontribusi U of G dalam riset dan inovasi itu diakui secara global. Dan kedua yaitu program studi yang beragam dan juga relevan. Jadi kalau program studi di luar negeri itu memang rata-rata lebih beragam dan update gitu. Jadi misal yang berbau inovasi itu banyak. Kemudian yang ketiga yaitu reputasi dan akreditasi business school. Saya sendiri memilih U of G karena dia punya Adam Smith Business School, di mana Adam Smith itu sendiri seperti kita tahu adalah bapak ekonomi modern ya teman-teman. Dan Adam Smith itulah yang berkuliah serta menjadi profesor di U of G itu sendiri. Dan itu akreditasi bisnis school di U of G itu juga Triple Crown dan hanya sekitar 1% sekolah bisnis di dunia yang punya akreditasi ini. Yang keempat yaitu juga keindahan alam dan arsitektur bangunannya itu tidak bisa kita pungkiri, sangat indah. Itu juga nggak apa-apa teman-teman sebutkan sebagai salah satu alasan kenapa memilih negara atau kampus yang ingin teman-teman daftarkan di LPDP. Itu nggak apa-apa banget teman-teman sampaikan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pengalaman yang saya alami di sana. Yang pertama itu independent learning ya. Jadi memang pembelajaran di sana rata-rata independen dengan memanfaatkan seluruh fasilitas yang sudah disediakan oleh kampus. Itu baik library, akses ke jurnal internasional, kemudian akses ke data-data statistik dan juga market, itu semua tersedia di kampus dan bisa kita gunakan untuk belajar secara mandiri. Yang kedua yaitu learning performance dan respectful environment itu diutamakan. Jadi kalau di sana teman-teman nggak usah pusing mau pakai baju apapun, itu kayaknya nggak ada yang mau perhatikan, karena yang diperhatikan itu bagaimana teman-teman accelerate dalam kegiatan di kelas. Juga itu nggak ada non-judgment ya, jadi nggak ada respon yang menjudge baik antara dosen maupun antar mahasiswa terkait bagaimana teman-teman di sana. Jadi yang benar-benar yang diperhatikan di sana bagaimana kalian saling berinteraksi, bagaimana kalian menyampaikan ide-ide seperti itu. Dan yang ketiga yaitu clear objective, di mana kontrak, schedule, dan ekspektasi dari dosen itu disampaikan secara jelas di awal, dan juga fasilitas penunjang, bantuan bagi mahasiswa itu semuanya disampaikan di awal. Jadi di sini dosen tidak hanya memberikan ekspektasi ya, tetapi juga memberikan bagaimana cara memenuhi ekspektasi dosen tersebut. Itu yang dirasakan. Selain itu adanya feedback dan reward culture. Jadi semua proses belajar mengajar maupun proses pembelajaran di sana itu semua bebas dikritisi dan diberikan masukan secara dua arah. Juga di sana budaya apresiasi itu kental banget untuk setiap partisipasi mahasiswa. Jadi misalnya kita ikut penelitian atau kemudian sekedar ikut mereview, itu kita biasanya akan dapat voucher atau dapat potongan student discount seperti itu. Dan kesempatan itu terbuka bagi semua mahasiswa dan akan di-boost melalui email. Jadi semua akan tahu dan semua punya peran yang setara atau angka partisipasi yang sama gitu. Nggak ada pembedaan. Dan yang selanjutnya itu inclusivity, yaitu sarana penunjang pembelajaran yang mengayomi kebutuhan segala lapisan mahasiswa. Jadi baik berbeda agama pun, muslim pun, itu di setiap bangunan ada tempat sholat seperti itu, yang tentunya membuat hati lebih nyaman ya. Terutama juga untuk keluarga, itu disediakan ruang laktasi, ruang khusus keluarga, ruang membaca anak, seperti itu. Jadi untuk mahasiswa internasional, bahkan yang sudah berkeluarga, itu tetap nyaman dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kampus. Selanjutnya yaitu global dan multicultural environment, di mana mahasiswa umumnya berasal dari berbagai belahan dunia. Dan di sini kita belajar untuk saling toleransi dan juga mengerti bagaimana
etika atau etiket masing-masing budaya tersebut, seperti itu. Juga pemikiran-pemikiran yang sebelumnya kita nggak pernah temui sebelumnya, itu bisa kita pelajari dari global environment tadi. Nah, selanjutnya kita di luar negeri juga berkesempatan untuk belajar di luar kelas dan mengenalkan budaya Indonesia secara lebih luas, baik itu dalam kegiatan PPI, kemudian juga bisa di dalam summer school, seperti itu. Kita bisa secara aktif untuk ikut kegiatan-kegiatan budaya ini. Di luar itu rata-rata ada PPI, KIBAR, ataupun juga kegiatan-kegiatan KBRI di London, seperti itu misal di UK. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya sangat masif dihadiri oleh mahasiswa Indonesia. Selanjutnya ini benefit yang bisa misal teman-teman sudah berkeluarga dan ingin untuk studi lanjut, biasanya di luar negeri itu untuk program penunjang child development itu menjadi top priority. Sehingga misal teman-teman ada yang bawa anak, misalnya, itu tidak usah khawatir tentang pendidikan anak, juga kegiatan untuk anak-anak di setiap musimnya. Kemudian juga ada program Community Fridge, di mana teman-teman bisa ambil makanan secara gratis di library kampus atau di refrigerator yang disediakan di kampus gitu. Itu secara gratis. Kemudian untuk keluarga juga itu ada international community dan social support. Jadi biasanya kampus itu mengakomodir untuk acara-acara family network internasional. Jadi kita biasanya jalan-jalan, kemudian kumpul-kumpul bareng, ngobrol bareng gitu, makan-makan, seperti itu. Dan yang keempat yaitu program yang paling wow menurut kami yang berkeluarga, yaitu access to free education for children. Jadi anak-anak pelajar internasional pun itu dapat bersekolah secara gratis dari usia 3 tahun ke atas. Jadi preschool itu sudah gratis. Dan untuk kegiatan klubnya pun itu gratis. Jadi benar-benar setara secara pendidikan. Nah, kalau tadi sudah hal-hal baik yang dirasakan di LN, kita juga nggak fair dong kalau nggak menyebutkan tantangannya apa. Tantangannya yaitu yang pertama adalah countless reading ya. Jadi kita mungkin agak culture shock karena biasanya yang kalau kita kuliah itu bisa mau baca, mau enggak, itu enggak terlalu ngaruh gitu ya, misalnya di kelas gitu. Karena bisa aja kita lihat dari sumber belajar lainnya, misalnya YouTube atau apa. Tapi kalau di luar negeri, itu rata-rata memang mengharuskan kita membaca 5 sampai belasan jurnal itu di setiap mata kuliah. Tapi teman-teman juga ini enggak berbeda sih sebenarnya dengan S2 dan S3 yang ada di Indonesia, karena setahu saya juga iklimnya sudah sama seperti itu. Kemudian yang kedua, membersamai anak. Jadi untuk yang nanti akan membawa keluarga, terutama ada anak, itu benar-benar effort untuk membersamai anak, membagi waktu untuk studi, karena ada target akademik yang tinggi dan juga target tumbuh kembang anak seperti itu. Itu benar-benar membutuhkan disiplin dan manajemen waktu yang baik. Kemudian yang ketiga, tim multicultural, di mana pembagian tim itu biasanya kita akan dapat secara random ya. Nah, karena latar belakang yang berbeda tadi, bisa jadi nih teman-teman akan bentrok dengan rekan setim yang misalnya komunikasinya berbeda dengan teman-teman. Ada rekan tim yang dia komunikasinya dar-der-dor gitu kan, maunya nggak bisa, kalau nggak bisa gini nggak mau gitu. Itu bisa jadi gitu, karena perbedaan budaya tadi. Kemudian juga yang keempat, itu standar akademik yang sangat tinggi, dan ini dosen itu selalu mengharapkan mahasiswanya always asking why gitu. Setelah dapat why-nya lagi, tanya lagi why-nya lagi yang lain apa yang bisa kamu temukan gitu. Jadi benar-benar harus kita belajar menguliti sampai ke bagian yang terdalam seperti itu. Banyak-banyak baca dan banyak-banyak referensi jurnal. Keempat yaitu perbedaan musim, di mana pergantian musim ini juga berpengaruh ke waktu ibadah ya, khususnya teman-teman yang muslim. Misalnya puasanya lebih lama atau sholatnya itu jadwalnya ganti terus kayak gitu. Sebenarnya itu nggak terlalu menantang sih, tapi lumayan untuk puasa itu bisa sampai 20 jam lebih gitu sehari. Nah, yang terakhir yaitu mempertahankan moral kompas. Jadi nggak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang sebelumnya di Indonesia itu misal selalu
melihat hal baik-baik saja gitu, ternyata di luar hal-hal seperti ganja atau misalnya free sex itu akan sangat mudah teman-teman temui dimanapun gitu. Nah, di sini penting bagi kita untuk selalu on track, jangan sampai tergoda untuk melakukan hal-hal yang di luar nilai dan moral kita, terutama sebagai orang yang berbudaya Indonesia. Seperti itu. Untuk key takeaways-nya, yang pertama, teman-teman yang perlu kalian lakukan adalah understanding ourselves and our environment. Jadi kesiapan diri dan know your purpose. Jadi teman-teman ini sebenarnya ingin studi lanjut itu untuk apa gitu. Misal yang fresh graduate, aduh kayaknya pengen lanjutin karena ya udahlah pengen sekolah aja gitu. Itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi benar-benar harus teman-teman pikirkan apa sih yang akan teman-teman lakukan. Apakah itu untuk berkontribusi kepada orang lain, kepada lingkungan, apa hal kecil yang teman-teman ingin rubah gitu untuk diri sendiri dan juga khususnya untuk lingkungan maupun negara. Kemudian yang kedua, strategi lanjut studi. Jadi teman-teman misal nih fresh graduate, mengingat besarnya dana yang harus teman-teman siapkan, seperti yang telah saya gambarkan tadi, wah kayaknya nggak mungkin nih kalau fresh graduate aku belum kerja, aku harus mempersiapkan itu semua. Misal aku nggak bisa nih disupport orang tua karena misalnya aku adalah sandwich generation dan harus kerja dulu gitu. Karena saya dulu gitu teman-teman. Jadi saat lulus kuliah, saya berpikir untuk mendaftar LPDP dengan beasiswa afirmasi gitu, karena saya dulu dari beasiswa bidik misi. Ternyata begitu saya dihadapkan dengan kenyataan bahwa, waduh mahal banget nih, nggak bisa nih kayaknya aku mengusahakan tes IELTS dan lain-lain tanpa dana, tanpa tabungan dulu nih gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udahlah kerja dulu, berkarir dulu gitu. Untuk mimpi S2 ini kita postpone dulu, nanti dulu gitu. Ada prioritas yang lebih penting. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus mengset strategi tersebut dari awal gitu. Jangan sampai teman-teman baru nyebur udah lewat banyak banget tahapan yang teman-teman ini baru sadar bahwa teman-teman butuh biaya. Itu akan sayang nantinya. Dan ketiga yaitu memahami kebijakan dan peraturan yang ada di perusahaan. Ini misal teman-teman udah kerja ya. Jadi nggak di semua perusahaan itu mengizinkan untuk studi lanjut. Ada yang atasannya nggak mendukung, ada yang juga secara peraturan itu harus resign kalau studi lanjut. Nah, teman-teman harus sadar akan worst case scenario itu. Karena tentunya pasti saya yakin ada teman-teman yang kehidupannya sangat bergantung ke penghasilan teman-teman saat itu. Itu semua harus dipikirkan. Sehingga konsekuensi dari pilihan yang diambil itu teman-teman juga tahu. Dan yang kedua yaitu priority management. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, entah itu teman-teman fresh graduate ataupun sudah bekerja, ini harus membuat action plan dan menentukan prioritas teman-teman tadi apa. Kalau bekerja itu jangan sampai mengganggu tugas pokok teman-teman dan tanggung jawab di tempat kerja. Jadi kalau saya pribadi, itu karena saya juga sebelumnya sudah bekerja, saya biasanya latihan untuk IELTS atau belajar itu dilakukan di jam istirahat atau sela-sela saya mau tugas dinas seperti itu. Jadi di waktu-waktu yang sekiranya saya tidak sedang melakukan tugas pokok dan fungsi jabatan saya. Yang ketiga yaitu jangan mengabaikan itu tadi dan disiplin sama rencana yang dibuat. Jadi biasanya saya pun meskipun udah ngantuk, meskipun masih ngurus anak, itu kalau semua itu sudah selesai, saya masih buka mata untuk apa sih namanya membaca-baca soal-soal dan juga belajar untuk tes IELTS. Yang ketiga yaitu proaktif ya teman-teman. Jadi mencari, baca informasi kampus, dan juga bagaimana teman-teman ikut webinar, itu penting banget. Karena kalau nggak proaktif, akan susah untuk mencari beasiswa. Karena apa? Semua informasi itu ada di luar sana. Jadi jangan sampai teman-teman berharap untuk disuapi terus gitu. Misalnya teman-teman harus ada teman yang ngingetin terus, itu nggak bisa. Karena ini akan jadi journey yang panjang. Selanjutnya, nah ini adalah kesalahan yang sering dilakukan saat mendaftar LPDP. Yang pertama yaitu daftar kampus yang tidak ada di list LPDP. Tadi saya sudah sebutkan juga teman-teman di setiap tahunnya itu handbook LPDP itu selalu di-upgrade. Biasanya ada kampus yang tahun ini ada nih di list LPDP, ternyata
tahun depan itu sudah tidak ada gitu. Jadi jangan sampai teman-teman menyiapkan LOE dari kampus yang tidak disebutkan di handbook LPDP ya. Seperti itu. Dan juga tidak update jurusan prioritas pemerintah di LPDP. Jadi memang untuk jurusan prioritas pemerintah ini akan mendapatkan chance yang lebih besar untuk lolos biasanya. Jadi misal teman-teman ingin banget nih masuk, nah ini adalah salah satu strategi untuk goal LPDP. Misalnya teman-teman ingin one shot, silahkan untuk update jurusan prioritas ini terus-menerus ya. Kemudian dari tahun-tahun sebelumnya itu biasanya yang diprioritaskan ada di bidang kesehatan, pendidikan, engineer. Nah, itu teman-teman update semuanya. Dan juga baca rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjang, kayak gitu. Terus biasanya juga di webinar-webinar LPDP secara resmi, yang itu dihadiri biasanya oleh menteri-menteri, itu biasanya tercantum tuh apa saja beasiswa prioritas yang misalnya bekerja sama dengan kementerian-kementerian, seperti itu. Silahkan diupdate dari situ. Yang ketiga, kesalahannya tidak membaca peraturan terbaru LPDP. Itu tadi, karena LPDP sifatnya dinamis. Jadi misalnya waktu itu di 2021, lulusan luar negeri itu tidak perlu menyantumkan penyetaraan ijazah. Ternyata di 2002 itu harus. Nah, itu kan bisa menghambat ya, menghambat pendaftaran LPDP teman-teman semua. Yang keempat, itu sudah saya sebutkan juga sebelumnya, menulis esai menggunakan bahasa yang tidak dikuasai. Jadi daripada teman-teman membuat esainya tidak tersampaikan maksud dan tujuan yang diinginkan, silakan menggunakan bahasa Indonesia saja misalnya. Atau misalnya teman-teman lebih nyaman berbahasa Inggris, ya silakan digunakan bahasa Inggris dalam esai teman-teman. Nah, ini juga selanjutnya topik kontribusi yang tidak relevan. Nah, jadi LPDP ini kan berharap awardee ini punya kepekaan sosial ya terhadap isu-isu yang terjadi sekarang. Sehingga teman-teman silahkan banyak membaca berita, banyak riset untuk membuat kontribusi yang juga lebih relevan dengan keadaan saat ini. Contohnya, seperti yang tadi saya sebutkan, topik tentang UMKM itu sudah sangat umum digunakan di esai LPDP, awardee. Saya banyak banget menemukan tentang esai-esai UMKM ini. Nah, silakan teman-teman misalnya update apa aja sih hal yang berbeda yang bisa teman-teman bawa dari kontribusi di bidang ekonomi gitu. Nggak melulu soal UMKM, kan masih banyak lagi hal-hal lainnya yang bisa teman-teman gali seperti itu. Yang selanjutnya yaitu overconfident dan minder. Ini biasanya sih saat interview ya teman-teman. Jadi terlalu pede itu nggak baik, tapi minder juga nggak baik. Jadi saat wawancara itu memang penting untuk percaya diri, tapi jangan sampai teman-teman terlalu menampilkan achievement secara berlebihan. Intinya show but don't tell gitu. Show-nya apa? Teman-teman kan sudah menuliskan tuh CV dan juga esai. Nah, cukup show di situ saja, tapi teman-teman nggak perlu. Jadi saya itu Pak waktu itu juara 1 loh Pak ini. Nah, itu nggak perlu. Jadi sebutkan saja menjawab pertanyaannya tuh secara efektif dan lebih ke dampak. Jadi misalnya teman-teman pernah sebagai ketua di suatu organisasi, lebih sebutkan apa dampak yang teman-teman bawa ke organisasi tersebut di organisasi tersebut saat misalnya kuliah seperti itu. Apa dampaknya kepada misal mahasiswa ataupun juga masyarakat sekitar. Selanjutnya, terakhir yaitu tidak menjadi diri sendiri. Nah, LPDP. Ini apa kok begini? Ya mohon maaf ya, ini belum diupdate ternyata. Nah, jadi tidak menjadi diri sendiri ini maksudnya adalah teman-teman ketika melihat sebuah contoh esai rencana kontribusi ataupun melihat contoh jawaban bagaimana menjawab interview, itu jangan teman-teman replika 100% ya teman-teman ya. Jadi silahkan sesuaikan dengan profil diri, kemudian pengalaman, seperti itu. Jadi ketika teman-teman itu mencontoh atau mencontek 100%, itu pewawancara akan sadar gitu bahwa itu bukan teman-teman seperti itu. Karena teman-teman tidak bisa menjelaskan secara detail dan nggak dapet gitu feel-nya. Nah, itu sih yang sering terjadi. Nah, ini adalah 5 things to remember sebelum saya closing ya. Jadi yang pertama, pilih beasiswa sesuai dengan profil dan preferensi pribadi teman-teman. Tadi kan sudah banyak tuh jenis-jenis beasiswa LPDP yang dibuka. Dan yang kedua, persiapkan dokumennya dari jauh-jauh hari. Yang ketiga, susunlah esai dan deskripsi cerita yang unik
sesuai profil diri teman-teman. Dan yang keempat, belajar dari penolakan, miliki grit, daya juang untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Karena mungkin aja teman-teman akan mencoba LPDP di percobaan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi teman-teman harus bisa mendapatkan lesson learn dari setiap kegagalan itu, biar nggak sia-sia gitu kegagalan teman-teman untuk jadi pribadi yang lebih baik di percobaan selanjutnya. Yang kelima, be authentic dan be yourself. Terima kasih. Dan ini adalah contoh-contoh di dalam kelas waktu itu, kurang lebih ini saat ujian. Jadi ujiannya tuh ada sit-in dan juga online. Dan ini contoh akomodasi dan juga transportasi yang ada di Scotland. Ini adalah gambaran alam di Scotland. Jadi sejujurnya saya nggak banyak jalan-jalan, cuman jalan di sekitaran kampus. Tapi ya di sana indah sih, jadi tidak perlu jalan kemana-mana. Ini 4 musim yang ada di Scotland. Dan itu dia dari saya. Dan ini ada satu quotes yang saya suka dari Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon you can use to change the world. Itu saja dari saya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Cati atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa ya teman-teman, sangat lengkap ya dari tadi gambaran umum tentang LPDP itu seperti apa, sampai bagaimana sumber belajarnya, lalu bagaimana menghadapi interview, dan sampai kehidupan berkuliah di luar negeri juga seperti apa. Sangat lengkap sekali kayak gitu. Nah, Kak Cate sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya ya. Ini aku lihat udah ada beberapa teman-teman yang angkat tangan. Aku akan pilih beberapa yang angkat tangan. Setelah itu nanti juga coba ke kolom chat ya, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Oke, aku mau pilih Kak Isma terlebih dahulu. Halo Kak Isma. Kak Isma boleh open mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Kak Isma, suaranya tidak masuk, apakah ada kendala? Oke, mungkin sambil menunggu Kak Isma, kita bisa move ke Kak Putri terlebih dahulu ya. Kak Putri, halo, apakah bisa open mic, Kak Putri? Ya, halo Kak. Iya, silakan Kak Putri disampaikan pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon izin Kak, perkenalkan nama saya Putri Nur Apriliani. Ini saya dari Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar. Ya, jadi pertanyaan saya dari semua materi yang sudah disampaikan oleh Kakak tadi, ini saya mau bertanya tentang perencanaan studi untuk yang akan dicantumkan di esai. Saya mau minta pendapat atau saran dari Kak Cate mengenai bagaimana pendapat Kakak soal kontribusi kita untuk di dunia pendidikan Indonesia, khususnya dalam bidang riset penelitian, karena kebetulan saya dari lulusan Universitas Negeri Makassar, jurusan Biologi Sains, dan ini tembakannya targetnya itu di untuk rencana penelitiannya itu lebih ke research atau risetnya, karena cita-citanya mau jadi dosen atau jadi peneliti gitu. Nah, yang mau saya tanyakan yaitu tadi pendapat dari kakak pemateri mengenai bagaimana sih kira-kira kontribusi yang tepat yang bisa kita cantumkan ke dalam esai, khususnya di dunia pendidikan dalam bidang riset penelitian. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Putri untuk pertanyaannya. Mungkin dari Kak Cate boleh langsung dijawab aja. Boleh Mbak Hafiza. Terima kasih Kak tadi Kak Putri ya. Kak Putri. Baik, Kak Putri izin ya. Kebetulan saya memang bukan dari bidang pendidikan, tapi saya jawab sesuai pengetahuan saya Kak Putri ya.
Jadi gimana sih Kak kalau saya itu pengen jadi dosen dan di kontribusi saya menyebutkan bahwa riset itu boleh atau tidak. Tentu saja boleh Kak Putri ya untuk apabila ingin menjadi dosen dan Kak Putri berfokus kepada riset. Jadi izin Kak Putri tadi kampus tujuannya di mana ya? Halo? Kak Putri untuk kampus tujuan dan tadi jurusannya apa ya? Mohon maaf. Oke. Jadi sambil menunggu. Kampus tujuannya Universitas Gajah Mada, jurusan Oke. Jurusan apa Kak? itu bioteknologi. Izin Mbak Hafiza tadi jurusan apa ya? Mohon maaf, Kak Cate, aku juga kurang jelas. Pokoknya Oh ya. kampusnya UGM. Gitu. Oh ya baik. Misal di jurusan pendidikan ingin tujuannya UGM gitu ya. Hubungannya dengan riset apa gitu. Jadi bisa jadi Mbak Putri bisa dapat mencantumkan kontribusinya riset-riset dalam bidang apa dulu nih yang ingin Mbak Putri tonjolkan seperti itu. Misalnya ini anggapan saya bahwa Mbak Putri adalah pendidikan untuk meningkatkan misalnya di bidang eksakta seperti itu ya. Mbak Putri silahkan riset di bidang tersebut, apa sih rencana pemerintah untuk jangka menengah dan jangka panjang di bidang tersebut. Bisa jadi Mbak Putri mengambil data dari Dikti maupun eh, hubungan publikasi-publikasi yang bersifat kependidikan seperti itu. Saya pribadi kurang memahami ya di bidang pendidikan itu apa saja untuk publikasinya, tapi itu banyak Mbak Putri bisa cari di LinkedIn, itu biasanya saya mendapatkan seperti handbook-handbook rencana jangka menengah, jangka panjang itu dari LinkedIn untuk di bidang ekspertis pendidikan. Untuk rencana kontribusi, apakah untuk penelitian itu diperbolehkan? Tentu saja diperbolehkan. Jadi misalnya Mbak Putri dalam jangka panjang itu, misal tujuan karirnya ingin bergabung dengan BRIN, misal di bidang pendidikan atau apa, itu bisa saja Mbak Putri cantumkan di situ. Jadi misalnya juga Mbak Putri ingin berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang mengembangkan karakter seperti itu. Mbak Putri ingin untuk riset-riset Mbak Putri itu dapat berkontribusi di perkembangan-perkembangan karakter yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia, misal seperti itu. Karena sekarang Mbak Putri melihat bahwa perkembangan sekolah entah itu pendidikan karakter, misalnya Montessori sejak dini, itu sangat berkembang di Indonesia. Nah, di situ Mbak Putri secara riset ingin berkontribusi tentang bagaimana sih cara Mbak Putri mengaplikabel ilmu-ilmu Montessori misalnya yang ada di penelitian Mbak Putri ke sekolah-sekolah yang misal ramah di pendidikan karakter yang berkembang di Indonesia seperti itu. Jadi cari-cari saja apa sih yang sedang berkembang sekarang dan juga penelitian-penelitian yang relevan dengan tujuan kontribusi Mbak Putri tadi seperti itu. Baik, terima kasih dari Kak Putri. Apakah sudah cukup jelas untuk jawaban dari Kak Cate? Ya Kak, sudah sangat cukup jelas dan sangat membantu dalam penyelesaian saya. Terima kasih banyak Kakak Satu dan Kak Hafiza. Baik, terima kasih Kak Putri. Nah, mungkin untuk selanjutnya tadi Kak Isma, apakah sudah bisa open mic Kak Isma? Sepertinya untuk Kak Isma ini jadinya chat Kak Fiza. Apa kita jawab aja? Oh, oke. Oh, boleh langsung di chat saja yang dijawab. Iya, saya izin off cam ya Kak ya. Ini agak kurang kondusif. Oh, baik, oke. Pertanyaan dari Kak Isma, seberapa berpengaruh sosial media sebagai personal branding dalam melamar LPDP dan seberapa berpengaruh target studi bagi kita? Apakah ada sanksi seperti itu? Mbak Jati, mungkin bisa dijelaskan Mbak bagaimana sosial media nanti berimpact ke kita dalam membangun personal branding dan penilaian dalam LPDP? Iya. Baik. Nah, jadi ini sejauh yang saya ketahui, panitia-panitia LPDP itu sangat melihat ya sosial media kita, entah itu untuk Instagram, entah itu untuk X, atau untuk thread misal, kalau ada. Jadi LinkedIn pun itu mereka, setahu saya di dalam pendaftaran itu juga mereka minta. Nah,
penting nggak? Penting banget. Jadi jangan sampai teman-teman itu punya track record yang sampai mencoreng nama baik teman-teman. Maksudnya apa? Misal kata-kata yang tidak pantas seperti itu, kemudian unggahan-unggahan yang itu memiliki sentimen negatif seperti itu jangan sampai ada. Kemudian juga panitia LPDP itu ada yang biasanya follow kita. Ini tapi kejadiannya setelah PK ya Mbak Hafiza ya. Setelah persiapan keberangkatan, itu ada panitia LPDP yang memfollow semua sosial media Instagram awardee LPDP seperti itu. Itu penting banget personal branding. Maksudnya bukan personal branding dalam artian harus pura-pura jadi seseorang yang bukan kita ya, tapi lebih ke menjaga bagaimana postingan-postingan kita atau apa itu tidak mengandung hal-hal yang bersifat misal sara atau hal-hal negatif seperti itu. Lebih ke itu saja sih, dan jangan sampai kita terlihat entah itu bragging, entah itu melakukan hal-hal yang agak di luar moral, itu jangan sampai, entah itu dalam story ataupun postingan, itu kalau bisa bersih dari semua tindak seperti itu. Kemudian seberapa berpengaruh target studi bagi kita? Ini target studi saat kuliah ya maksudnya. Nah, untuk target studi sendiri tentunya ada minimal kelulusan yang ditetapkan dari universitas, di mana kita bisa ditetapkan sebagai seorang magister atau bukan misalnya untuk S2. Nah, target studi ini penting banget, dan apakah ketika tidak lulus itu ada sanksi? Itu setahu saya ada sanksi ketika tidak lulus, tapi itu saking baiknya beasiswa LPDP, biasanya LPDP itu akan memberikan spare waktu untuk menyelesaikan studi apabila awardee dapat memberikan alasan-alasan yang valid terkait mengapa dia tidak bisa menyelesaikan studi tepat waktu, misalnya seperti itu. Itu biasanya diizinkan dalam waktu kurang lebih 7 bulan. Tapi itu untuk special case ya. Namun untuk selebihnya itu harus sesuai dengan ketentuan LPDP. Dan apakah ada sanksi dari LPDP? Itu tentu saja ada sanksi. Silakan teman-teman bisa dilihat ketentuan di handbook terbaru ya untuk one prestasi yang terjadi antara awardee dan LPDP. Pokoknya jangan sampai teman-teman melanggar aja ketentuan LPDP. Kalau enggak, biasanya akan ada pengembalian dana studi seperti itu. Oke, baik, sudah sangat jelas ya untuk jawabannya dari Kak Cati. Intinya personal branding sangat penting ya teman-teman. Jadi jangan sampai memposting atau komen yang konteksnya negatif karena itu juga menjadi penilaian. Dan yang kedua, jangan sampai kuliahnya molor kayak gitu ya, karena pasti akan ada sanksi kecuali memang ada case-case tertentu kayak gitu. Nah, terima kasih Mbak Cati untuk jawabannya. Mungkin kita pindah ke kolom chat terlebih dahulu ya teman-teman, karena dilihat di kolom chat juga sudah lumayan banyak yang tanya. Ini aku pilih kayak dari pertanyaan Kak Raditya Eka. Menurut Kak Cate, mana sih Kak yang lebih penting, dapat LOA terlebih dahulu atau mungkin lolos beasiswa LPDP? Karena ada beberapa universitas yang butuh fee saat pendaftaran. Ini mungkin dilema ya buat teman-teman semua, kayak bingung nih mau yang apply dulu atau apply ke kampus dulu atau apply LPDP-nya dulu kayak gitu. Yang kedua, jika kita sudah pernah menempuh studi S2, kira-kira kita boleh nggak sih ambil LPDP untuk S2 lagi kayak gitu? Yang kedua dulu ya, itu Boleh. nggak boleh. Nggak boleh. Jadi di handbook terbaru pun itu sudah saya baca, itu tidak boleh pelamar yang setelah S2 itu ambil S2 lagi dengan LPDP. Setahu saya tidak boleh. Tapi memang ini off the record aja ya. Memang ada beberapa oknum nakal yang melakukan itu gitu. Tapi saya tidak menyarankan kepada teman-teman karena apa? Ya, kalau bisa tidak melanggar peraturan, kenapa harus dilanggar gitu? Jangan sebaliknya ya. Dan selanjutnya yang pertanyaan pertama tadi, mana yang lebih penting, LOA dulu atau lolos beasiswa dulu? Nah, ini tergantung strategi teman-teman. Kalau saya pribadi, karena kemarin saya juga sudah bekerja dan sudah berkeluarga, jadi saya ingin menghemat waktu untuk tidak repot belajar TBS seperti itu. Kan lumayan ya, kalau sudah punya LOA, itu kita bisa skip yang tes kedua. Nah, itu adalah salah satu strategi saya untuk mengatur waktu. Karena kayak untuk latihan lagi untuk TBS, itu akan sangat sulit. Meskipun sebelumnya saya sudah menyiapkan juga TBS, tapi akan lebih baik kalau kita kan lebih hemat waktu ya, agar bisa tetap waras di dalam pekerjaan rumah tangga
dan juga lebih apa sih target beasiswanya juga lebih ter-track dengan baik seperti itu. Kemudian karena ada beberapa uni yang membutuhkan fee saat pendaftaran. Nah, kalau uni yang membutuhkan fee saat pendaftaran, ini kembali lagi ke teman-teman. Sebenarnya untuk pendaftarannya, kalau kita pakai bantuan konselor seperti IDP ataupun IBEC, itu nggak pakai fee seperti itu, teman-teman. Jadi aman gitu untuk fee-nya. Jadi silahkan pilih universitas-universitas yang tanpa ada fee beasiswa lagi, mohon maaf, fee pendaftaran dengan menggunakan konselor. Seperti itu. Kalau misalnya waktu itu saya juga mendaftar untuk Corvinus dan juga Budapest, itu ada fee pendaftaran. Tapi itu kembali lagi ke preferensi teman-teman. Kalau ingin yang gratis ada, ingin yang berbayar juga ada, seperti itu. Tapi lebih baik, memang kalau ingin hemat waktu, silahkan daftar dengan LOA. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Cete untuk penjelasannya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalau emang udah teman-teman S2 ya nggak usah ambil S2 LPDP lagi gitu. Mungkin bisa lanjut ke tahap selanjutnya ya, yaitu S3 kayak gitu. Dan kalau misalnya tadi apakah lebih baik yang mana nih, apply LPDP-nya dulu atau kampusnya, sebenarnya kembali ke preferensi masing-masing kayak gitu. Cuma kalau dari Mbak Cete memang merekomendasikan untuk yang LPDP terlebih dahulu ya Mbak, supaya lebih hemat kayak gitu. Nah, mungkin aku pilih 2 pertanyaan terakhir ya teman-teman sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Ini emang banyak banget pertanyaannya yang masuk, tapi aku coba pilih 2 terakhir ya. Yang aku pilih selanjutnya dari Kak Muhammad Riwahono. Yang pertama, Mbak Cate, bagaimana LPDP itu menilai relevansi jurusan atau universitas yang dipilih dengan rencana kontribusi di masa depan? Yang kedua, bagaimana cara mencari informasi tentang profesor atau supervisor potensial di universitas tujuan? Mungkin yang pertanyaan kedua ini lebih untuk ke S3 mungkin ya. Bagus. Ayo kenapa? Ayah Depeng. Izin Mbak Hafiza, boleh tolong di-copy Ya. pertanyaannya ke ini? Oh, Ya, sorry ya tadi. sebentar. Iya, tadi ketutup ini sound suaranya. Pertanyaan dari Kak Triwahono. Sebentar, ini agak tenggelam nih. Oh, ini. Baik, Ya. bagaimana LPDP menilai relevansi jurusan yang telah dipilih dengan Oh ya, baik. Dalam mencari masalah baik. Oke, terima kasih Kak Tri. Jadi yang pertama ya langsung aja Kak Hafiza, bagaimana sih LPDP menilai relevansi jurusan dan universitas yang dipilih dengan rencana kontribusi di masa depan? Jadi sebenarnya saya bukan ini ya penilai LPDP, jadi ini dari sepengetahuan saya saja. Nah, untuk relevansi jurusan ini tentunya harus relevan juga dengan kontribusi rencana di masa depan. Maksudnya apa? Jadi misalnya di sini teman-teman, ini saya nggak ngomongin tentang linearitas jurusan S1 S2 ya. Karena untuk linearitas S1 dan S2 itu teman-teman bisa aja nggak linear dari S1-nya, dari undergraduate ke S2 itu nggak apa-apa, nggak linear. Tapi yang paling penting adalah yang teman-teman pilih untuk lanjut S2 ataupun S3 dengan rencana kontribusi itu harus relevan. Jadi jangan sampai teman-teman ngomonginnya jurusan teknik nih, tapi di rencana kontribusi masa depan teman-teman ingin menjadi expertise di bidang bisnis manajemen. Itu kan nggak relevan ya. Jadi harusnya jurusan yang teman-teman pilih ini memiliki impact ke kontribusi teman-teman. Jadi misalnya teman-teman pilih jurusan environment di University of Wageningen seperti itu. Apa sih rencana kontribusi yang teman-teman ingin capai dengan prodi yang teman-teman pilih tadi? Misalnya teman-teman ingin berkontribusi ke dalam SDGs di bidang environmental karena kita lihat sendiri bahwa misalnya pembangunan di daerah Bali itu sudah di luar ini loh, di luar ketentuan yang diberikan oleh pemerintah loh. Di situ saya melihat adanya gap antara maksudnya pengetahuan ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah melenceng nih dari ketentuan global tentang penanganan lingkungan seperti itu. Sehingga saya ingin mendapatkan studi ini untuk dapat berkontribusi dan ikut serta untuk merumuskan kebijakan-kebijakan apa saja dan bagaimana cara untuk menjadi apa ya
menjadi negara yang lebih memberdayakan lingkungan ke depannya dengan bersekolah atau memilih prodi lingkungan di University of Wageningen seperti itu. Jadi itu benar-benar harus, jadi seperti tadi itu, seperti teman-teman berusaha untuk menyeberangi jembatan, jangan sampai tujuan teman-teman itu berbeda dengan pemikiran teman-teman di awal. Jadi teman-teman mau nyebrang jembatan di daerah A, tapi tujuannya itu berbeda nih dengan jembatan yang teman-teman inginkan. Itu kan aneh ya. Jadi harus sama nih tujuan, titik temu dan titik akhirnya seperti itu. Jangan sampai berbeda. Dan bagaimana cara mencari informasi tentang profesor, supervisor potensial di universitas tujuan? LinkedIn sama website dari universitas yang teman-teman inginkan. Jadi kemarin saya juga seperti itu. Karena untuk apa? Untuk ini terutama untuk yang S3 ya. Kalau kemarin saya cari itu hanya untuk referensi ketika wawancara. Tapi ketika teman-teman S3 dan membutuhkan promotor, itu kan tentu harus lebih kenceng ya nyarinya. Nah, itu bisa teman-teman reach out dari LinkedIn maupun dari website universitas yang ada. Itu biasanya ada. Kemudian bisa juga teman-teman cari jurnalnya. Biasanya di jurnal universitas itu akan mencantumkan nama profesornya. Apalagi untuk jurusan yang teman-teman inginkan, itu biasanya akan ada tuh di jurnal-jurnal seperti itu. Dan silahkan reach out biasanya via email, ada juga informasinya di jurnal. Baik, terima kasih Kak Cati untuk pemaparan penjelasannya. Semoga untuk Kak Triwahono sudah terjawab ya apa yang ditanyakan kayak gitu. Nah, satu pertanyaan lagi nih teman-teman. Aku pilih yang mau angkat tangan dulu dari Kak Faisal Akbar ya. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Boleh Kak Faisal Akbar? Oke, Assalamualaikum Kak. Ya, Jadi waalaikumsalam. saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Sebenarnya masih semester 7, 8 lah sekarang. Dan mau rencana untuk S2 di Jepang, karena kebetulan kakak saya ada di sana. Kalau menurut kakak, bagaimana kira-kira strategi saya untuk ambil LPDP ke Jepang? Dan apakah di Jepang punya sertifikat bahasa Inggris atau memang harus punya sertifikat bahasa Jepang? Dan bagaimana strategi saya untuk membuat summary-nya supaya apakah pakai bahasa Jepang, Inggris, atau bahasa Indonesia saja? Hanya itu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya lebih ke ini ya, apakah kalau misalnya mau apply ke Jepang harus tetap menggunakan sertifikat bahasa Inggris dan dalam penulisan esai atau pemberkasan itu bahasa apakah yang lebih baik dipakai seperti itu Mbak Cati? Baik, terima kasih Mbak Fiza. Halo Mas Faisal, mau ke Jepang ya? Semangat-semangat. Nah, untuk requirement-nya sendiri, Mas Faisal bisa riset lebih lanjut ya, karena sepemahaman saya untuk universitas di Jepang itu tidak semuanya ada requirement bahasa Jepangnya. Tapi memang mayoritas, tidak bisa kita pungkiri, itu ada minimal sertifikat bahasa untuk bahasa Jepang. Nah, untuk yang tidak ada, itu biasanya universitas-universitas yang dia lebih ke international student, seperti Ritsumeikan, seperti itu. Tapi ini saya tidak tahu ya, apakah Ritsumeikan membuka ada listnya di LPDP. Jadi ada yang tidak memerlukan untuk sertifikat bahasa Jepang, cukup dengan sertifikat bahasa Inggris sebagai bahasa penggantinya. Nah, apakah menulis esainya harus bahasa Jepang? Nah, itu kembali lagi, Mas. Jadi silahkan tulis sesuai dengan penguasaan bahasa yang Mas Faisal punya, seperti itu. Jadi untuk bukan sepertinya sih, memang di buku handbook itu tidak ada menuliskan kewajiban bagi mahasiswa luar negeri menuliskan esai maupun profil diri lainnya menggunakan bahasa di negara tujuan, seperti itu. Jadi silahkan gunakan bahasa yang Anda kuasai dan bisa menunjukkan kompetensi yang Anda punya. Jadi misalnya nggak bahasa Jepang tapi belum menguasai, saya sarankan jangan digunakan seperti itu. Kalau untuk strateginya bagaimana? Nah, ini sepertinya jawabannya akan sangat kompleks ya, Mas Faisal. Strateginya seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, banyak-banyak riset terlebih dahulu, seperti apa sih kampus yang cocok dengan profil diri Mas Faisal. Misal requirement-nya apa, apakah membutuhkan bahasa Jepang, sertifikat bahasa Jepang atau tidak, seperti itu. Jadi sesuaikan saja dengan profil Mas Faisal, seperti itu. Kemudian yang terpenting adalah apakah jurusan yang Mas Faisal inginkan ada di universitas tersebut. Seperti itu.
Baik, terima kasih. Semoga sudah cukup menjawab ya Kak Faisal atas penjelasannya Mbak Cate tadi. Jadi memang kembali lagi, kalau emang Jepang sebenarnya mungkin juga membutuhkan bahasa Inggris untuk apply LPDP-nya, tapi untuk apply ke kampusnya butuh kemampuan bahasa Jepang juga. Dan semoga cukup jelas ya Kak Faisal. Oke teman-teman, terima kasih banyak semua atas pertanyaannya, tapi memang mohon maaf kita belum bisa jawab semua pertanyaan satu persatu karena ada keterbatasan waktu. Mungkin Mbak Cate kalau semisal teman-teman ada yang mau tanya ke Mbak Cate, apakah bisa menghubungi Mbak Cate? Kira-kira kali mana ya? Oh, bisa banget. Jadi teman-teman yang tadi aku lihat banyak banget ya pertanyaan yang belum terjawab, itu silakan disampaikan ke Instagram saya, itu insya Allah akan saya jawab ya. Meskipun tidak real time. Mohon maaf, jangan menangis, Nak. Belum selesai. Ya, jadi silahkan reach out saya di Instagram, akan saya jawab. Oke, ini Kak Cate ada yang minta spill IG-nya nih. Mungkin nanti mau tanya lebih lengkap di IG, boleh dibantu dituliskan di kolom komentar ya. Nanti teman-teman bisa follow Kak Cate sambil tanya-tanya ke Kak Cate untuk pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Cate untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Teman-teman, coba kasih reaction jempolnya atau love-nya atau patutinya, kayak gitu ya, sebagai apresiasi kita kepada Mbak Cate atas pemaparannya yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Terima kasih Mbak Cate. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri seperti itu, akan ada sesi penyerahan sertifikat untuk Mbak Cate. Sebentar. Oke, teman-teman sudah banyak yang reaction ya. Jangan lupa bilang say thank you juga boleh ke Mbak Cate ya di kolom chat. Terima kasih, karena ini ilmunya sangat daging ya teman-teman. Penjelasannya sangat detail sekali. Maaf ya teman-teman kalau tadi bahasanya agak belepotan. Saya sudah lama tidak berbicara di depan publik. Tapi sangat jelas Mbak Cate, penyampaiannya sangat mudah dipahami juga. Oke, nah sebentar. Oke, untuk penyerahan sertifikatnya ini akan diserahkan, akan diberikan gitu ya melalui Profesor Dr. Muhammad Ainin MPD selaku perwakilan dari IKUM, yaitu Ketua 1 Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, kepada Prof. Ainin. Oke. Mohon izin Mbak Hafiza, bisa Mbak Hafiza saja. Oh baik ya, oke. Mbak Cate, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas penyampaiannya materi dan ketersediaannya untuk menyampaikan materi di sesi sore hari ini. Nah, mungkin boleh dibantu open cam Mbak Cate biar kita bisa bantu screenshot. Berikut saya serahkan sertifikat apresiasi kepada Mbak Cate. Seperti itu. Mas Ade boleh sambil dibantu di screenshot kan Gih, untuk yang ada Mbak Cate open cam-nya. Baik, sudah ya. Baik, terima kasih Mbak Cate. Sekali lagi terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali. Dan ini juga ada banyak say thank you dari teman-teman dan juga reaction yang ya mereka sampaikan kepada Mbak Cate. Semoga apa yang tadi disampaikan Mbak Cate bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan membuat teman-teman semua ya yang awalnya baru 80% atau 70% kesiapannya untuk LPDP menjadi lebih siap kayak gitu. Kepada Mbak Cate mungkin jika sudah tidak ada yang disampaikan lagi, mungkin bisa meninggalkan ruangan, kami izin untuk melanjutkan sesinya gitu. Terima kasih Mbak Cate. Terima kasih banyak Mbak Hafiza dan teman-teman semua. Sampai jumpa dan semoga di kesempatan besok teman-teman juga dapat banyak pelajaran ya dari sharing besok. Amin. Terima kasih Mbak Cate. Terima kasih. Nah, ini teman-teman tadi banyak yang chat secara private ya.
udah belum link presensinya? Ini buat teman-teman yang dari tadi menunggu link presensi, teman-teman silakan isi feedback terlebih dahulu. Nanti yang mengisi feedback adalah yang mendapatkan sertifikat gitu ya. Sertifikatnya akan kami proses maksimal 7 hari setelah pelaksanaan webinar. Jadi teman-teman silakan diisi terlebih dahulu. Aku akan memberikan waktu selama 1 jam kayak gitu ya untuk pembukaan form feedbacknya. Nanti setelah 1 jam akan aku tutup kayak gitu. Yang nanti akan mendapatkan sertifikat hanya untuk teman-teman yang mengisi form feedback. Jadi pastikan teman-teman jika mau mendapatkan sertifikat telah mengisi form feedbacknya ya, kayak gitu. Untuk penanya terbaik nanti akan saya umumkan di Instagramnya komunitas.grateway.id ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi mohon ditunggu saja dan stay tune di dalam Instagramnya, kayak gitu. Boleh mungkin sambil menunggu ya, boleh di screenshot aja untuk linknya dan lain sebagainya supaya nanti atau mungkin belum bisa mengisi sekarang bisa diisi agak nanti kayak gitu ya, dicatat aja bit.ly/grateway/feedback kayak gitu. Ini akan di open hanya 1 jam ya teman-teman ya, kayak gitu. Oke teman-teman, itu saja sesi webinar pada sore hari ini. Ini masih sesi 1, besok kita akan ada sesi kedua yang akan membahas tentang IELTS, persiapannya bagaimana kita bisa mendapatkan skor yang bagus, yang akan disampaikan oleh pemateri yang juga nggak kalah luar biasa ya dari pemateri yang hari ini, yang mana beliau juga award di LPDP dan juga berpengalaman sebagai English teacher kayak gitu. Jadi aku mau remind buat teman-teman semua untuk jangan lupa join ke sesi yang kedua besok di jam yang sama seperti itu, dan jangan lupa untuk tetap stay di dalam grup supaya teman-teman bisa dapat update untuk linknya dan lain sebagainya kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah